teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang penting tentang teori dan konsep distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi. Materi ini sangat relevan untuk kita semua, karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan keadilan sosial. Pastikan tonton sampai akhir ya, karena kami juga akan membagikan faktor-faktor penyebab ketimpangan dan bagaimana cara mengatasinya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasannya. Pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah isu yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai teori dan faktor. Dari perspektif klasik hingga modern, banyak teori telah dikembangkan untuk memahami bagaimana pendapatan didistribusikan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Globalisasi, teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan demografis hanyalah beberapa dari banyaknya elemen yang mempengaruhi bagaimana pendapatan dibagi dalam suatu masyarakat. Teori distribusi pendapatan terbagi dua, yaitu teori modern distribusi pendapatan dan teori ketidakstabilan pasar tenaga kerja. Teori modern distribusi pendapatan yaitu salah satu teori modern yang menonjol adalah teori ketidaksetaraan teknologi. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan yang lebih besar. Teknologi cenderung meningkatkan produktivitas beberapa pekerjaan sementara menggantikan pekerjaan lainnya, yang menciptakan kesenjangan pendapatan antara pekerjaan yang berketerampilan tinggi dan berketerampilan rendah. Teori ketidakstabilan pasar tenaga kerja yaitu teori yang relevan dalam konteks distribusi pendapatan modern adalah teori ketidakstabilan pasar tenaga kerja. Menurut teori ini, pasar tenaga kerja seringkali tidak stabil dan cenderung menghasilkan fluktuasi yang signifikan dalam pendapatan individu. Faktor-faktor tersebut ketidaksamaan pekerjaan, kontak sementara, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja dikatakan mengaruhi distribusi pendapatan dengan cara yang sulit diprediksi dan seringkali merugikan pekerja dengan keterampilan rendah. Faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan yang pertama, kondisi demografi. Kondisi demografi memiliki relasi dengan masalah kependudukan antar satu wilayah masyarakat dengan wilayah lainnya yang tentunya memiliki perbedaan. Selain itu, ada masalah komposisi pendudukan yang meninjau jumlah penduduk produktif dan tidak produktif pada sebuah wilayah. Wilayah dengan penduduk lebih banyak berusia produktif akan lebih maju dibanding yang lebih sedikit. Faktor yang kedua, kondisi pendidikan. Faktor yang dipengaruhi pendidikan ternyata memiliki pengertian di mana seseorang bisa meningkatkan statusnya ke level yang lebih tinggi dengan mengenyam pendidikan. Dari pendidikan ini, kualitas SDM tentu akan lebih baik dan ini sangat berguna untuk pembangunan suatu wilayah. Namun, di bidang pendidikan juga punya ketimpangannya sendiri. Di desa dan kota, perbedaan mencolok terlihat terkait fasilitas, kualitas, serta mutu pendidikan. Faktor yang ketiga ada kondisi ekonomi. Faktor ekonomi yang paling kentara menjadi penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Jika sebuah daerah memiliki sumber daya alam serta produksi yang melimpah, maka akan lebih tinggi status ekonominya. Sedangkan wilayah dengan sumber daya alam rendah akan tertinggal. Begitu pula dalam sisi individu. Orang dengan ekonomi rendah akan lebih susah mendapatkan akses dibanding dengan individu dengan ekonomi menengah atau tinggi. Dampak ketimpangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, penurunan daya beli masyarakat bawah, yaitu ketimpangan menyebabkan sebagian besar penduduk tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang akhirnya memperlambat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan struktural,
yaitu ketimpangan yang berkepanjangan dapat menciptakan kemiskinan yang turun-temurun dan sulit diatasi. Yang ketiga, terhambatnya mobilitas sosial, yaitu orang-orang dari golongan bawah kesulitan naik ke kelas ekonomi yang lebih tinggi karena terbatasnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan berkualitas, dan modal. Dan yang keempat, potensi ketidakstabilan sosial dan politik, yaitu ketimpangan yang ekstrem dapat memicu ketidakpuasan sosial, konflik antar kelompok, dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Upaya mengurangi ketimpangan. Reformasi pajak. Pajak progresif. Menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kelompok pendapatan atas dan mengulasikan hasilnya untuk pembiayaan program sosial. Subsidi untuk pendidikan dan kesehatan. Memberikan akses gratis atau bersubsidi terhadap layanan dasar guna meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan masyarakat miskin. Program jaminan sosial dan bantuan langsung tunai. Menyediakan jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan agar mereka dapat hidup layak. Peningkatan upah minimum. Kebijakan ini dapat mendorong pendapatan pekerja rendah naik dan meningkatkan daya beli mereka. Akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil, memberikan kredit bersubsidi dan pelatihan usaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor informal dan UMKM. Kesimpulan, distribusi pendapatan dan ketimpangan merupakan isu krusial yang harus ditangani secara komprehensif. Teori-teori yang ada menunjukkan bahwa ketimpangan adalah hasil dari kombinasi antara struktur ekonomi, kepemilikan faktor produksi, kebijakan pemerintah, dan perkembangan global. Di era sekarang, teknologi dan globalisasi semakin memperkuat kesenjangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistributif yang adil. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan pemerintah yang efektif untuk menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi teman-teman semua. Kami menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih. Kelompok kami mohon undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar.